Kedua orang tua Maryam masih menatap dengan tatapan tidak suka kepada Adam. Pria yang tiba-tiba menikahi putrinya itu kini sedang diinterogasi oleh orang tua Maryam. Sebenarnya mereka tidak bisa menyalahkan Adam begitu saja, karena mereka jugalah yang tiba-tiba menyetujui pernikahan itu, padahal Maryam dan Adam tidak dalam hubungan yang baik saat itu. Adam mendongak melihat ke arah dua orang tua di depannya, mereka yang kini sudah menjadi orang tuanya juga. Adam tidak merasa sakit hati sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Abi dan uminya Maryam, karena ia tahu semua orang tua pastinya ingin yang terbaik juga untuk anaknya. Jadi wajar jika mereka merasa khawatir. Abi, biar Adam jelaskan semuanya. Tanpa ditambah-tambahkan dan tanpa dikurangi juga. Adam akan jujur dengan semua masa lalu Adam agar kelak ke depan tidak ada lagi salah paham di antara kita. Karena Adam ingin hidup dengan Maryam dengan baik, dengan sebuah kejujuran yang dibangun sebagai pondasi rumah tangga ini, Adam mulai berbicara. Dia mencoba tidak tersulut emosi saat menghadapi kedua orang tua Maryam. Dulu, aku memang bukan lelaki yang baik, Abi. Hampir setiap malam, datang ke tempat hiburan untuk menyenangkan hati dan pikiran yang stres, meminum minuman haram itu. Tanpa peduli dengan hukumnya. Aku yang hilaf itu benar-benar sangat terpuruk, Bay, mungkin memang aku yang banyak dosa ini tidak pantas untuk putrimu yang baik, Adam menundukkan kepala. Maryam langsung memegang tangannya. Ketika menikahi Maryam, sejujurnya semua itu juga karena terpaksa, karena mama yang menyuruhnya. Tapi, putrimu memang sangat luar biasa dengan kesabaran dan keikhlasannya. Aku malah jatuh cinta beneran dengannya. Awal pernikahan aku menyakitinya, aku membuat dia menangis, wajah pria paruh-baya itu terlihat geram mendengar pengakuan dari Adam. Ayah mana yang tega anaknya disakiti? Dan ini terang-terangan diakui oleh Adam. Kenapa kamu tidak bilang sama Abi, nak? Kenapa kamu harus menderita karenanya? Sela abinya Maryam. Abi, maafkan Adam, aku memang salah. Karena pernah menyakiti putrimu. Tapi demi Allah hari ini aku katakan kepada Abi. Jika sekarang aku sudah benar-benar mencintainya. Dia membuatku bisa berubah, dia bisa membuatku menghargai kehidupan yang sesungguhnya. Berikan Adam kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi imam yang baik untuk Maryam, ucap Adam memohon kepada abinya Maryam. Pria paruh-baya itu terlihat menarik napas panjang. Kemudian dia melihat ke arah Adam yang sedang memohon kepadanya. Sudahlah, Bay, jangan memperpanjang masalah. Nak Adam sudah jujur, sudah mengakuinya. Allah saja Maha Pengampun. Jadi kita sebagai hambanya harus bisa memberikan maaf juga kepadanya. Siapa yang ingin punya masa lalu seperti itu? Tentunya tidak ada. Wanita paruh-baya di depan Maryam mencoba untuk menenangkan sang suami. Baiklah. Abi akan memaafkan kamu, Adam. Tapi kamu harus janji tidak akan lagi kembali ke masa lalu kamu. Aku tidak ingin putriku kamu buat menangis lagi. Aku tidak ingin putriku tersiksa seperti ini. Dan kamu, Maryam, jika sesuatu terjadi padamu, kamu harusnya bicara pada kami. Jangan memendam rasa sakit sendirian saja, abinya Maryam berucap. Maryam dan Adam menundukkan kepala. Selama ini Maryam hanya ingin menutupi air suaminya. Tapi ternyata lama-kelamaan tercium juga masa lalu suaminya yang penuh dengan kehidupan kelam itu. Adam sesekali melirik ke arah sang istri, mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah, Bay. Rumah adalah tempat aku pulang, jadi jika aku sudah tidak merasa kuat, pasti aku akan bilang kepada kalian. Tapi, aku masih mampu bertahan dengan semua ini. Karena pernikahan adalah hubungan yang sakral. Aku tidak boleh mempermainkannya. Kami sekarang sudah lebih baik, doakan kami selanjutnya bisa lebih baik dari sekarang, ucap Maryam. Adam meminta maaf dengan bersimpuh di kaki kedua orang tua Maryam.
Dia bersungguh-sungguh dengan niatnya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Kedua orang itu kini sedikit lega, wajah tegang mereka kini mulai berubah. Bangunlah, nak. Aku sudah memaafkan kamu, perintah Abi dengan suaranya yang berat. Adam duduk kembali di kursinya. Kini suasana tegang itu sedikit mencair. Sudah, Bay. Semuanya sudah jelas, kan? Biarkan mereka menjalani rumah tangganya dengan baik, ucap uminya Maryam. Aku juga minta maaf, Mas Adam. Pelan terdengar suara Haris dari samping kedua orang tuanya, dia meminta maaf kepada Adam. Aku minta maaf jika kemarin meragukan kesungguhan Mas Adam. Dan jujur saja, aku kemarin sangat tidak suka dengan Mas Adam. Aku merasa tidak rela kakakku menikah dengan Mas Adam. Tapi, hari ini Haris sedikit merasa lega, karena kau melihat sudah ada cinta di mata Mas Adam untuk Mbak Maryam, sambung Haris kembali. Makasih loh, Dek. Sudah perhatian sekali sama Mbak. Hehe. Maryam bercanda kepada sang adik. Adam merasa lega, kini dia tidak harus menutup aibnya lagi kepada kedua orang tua Maryam, dia tidak harus pura-pura jadi pria yang baik. Mereka sudah tahu masa lalunya, jadi Adam juga tidak akan pernah merasa khawatir lagi. Dulu Mas Adam punya istri, Bay, tapi sudah meninggal. Istri Mas Adam itu meninggal saat melahirkan Aira. Bayi kecil ini, Bay. Setelah istri Mas Adam meninggal, dia terpuruk, tidak bisa menerima kenyataan, jadi Mas Adam mencari jalan sendiri dengan datang ke dunia hiburan untuk menghilangkan rasa stresnya, ucap Maryam pelan. Kasihan sekali kamu, nak. Tapi kalian disatukan oleh Gusti Allah karena mungkin kalian punya luka yang sama. Tidak apa-apa, sedih tidak akan selamanya sedih. Begitu juga dengan bahagia. Semua ada porsinya masing-masing, uminya Maryam berkata. Maryam tersenyum mendengarnya. Ya sudah, Umi. Kita makan siang saja dulu. Kalian pasti dari rumah belum makan, kan? Maryam tadi sudah masak, kan? Jarang-jarang juga kalian datang ke sini, Maryam menawarkan kepada keluarganya. Mereka setuju, dengan senyuman di wajah mereka berkumpul di satu meja makan. Idris sudah di dalam mobilnya, sebentar lagi dia akan kembali ke kota. Alda, ditemani oleh Tiara, berdiri mengantar Idris yang akan pulang. Dua wanita itu sangat cantik, satu sempurna dengan ilmu dan segala yang dia punya, dan satu lagi cantik dengan segala kekurangannya. Idris melirik sedikit ke arah Tiara sebelum dia pergi, teringat perkataan Alda yang mengatakan jika Tiara sepertinya menyukainya. Aku pulang dulu, ya. Kamu baik-baik di sini, ucap Idris kepada Alda. Wanita hamil itu menganggukkan kepala, entah kenapa dia tidak berani untuk menatap wajah Idris yang ada di dalam mobil. Selama ini tidak ada pria yang begitu baik dan perhatian kepadanya. Dan Idris tiba-tiba datang dengan memberikan itu. Jika ada apa-apa, kamu bisa telepon aku. Tiara tahu nomor teleponku, ucap Idris. 6 bulan kemudian, hubungan Maryam dan Adam semakin lengket sebagai sepasang suami istri yang kini sudah bahagia. Namun, setiap hari pertengkaran kecil di antara mereka selalu ada. Aira kini sudah mulai besar. Dia sudah mulai belajar bicara. Mas, tubuhku hari ini tidak bertenaga. Apa aku kecapean? Ya, keluh Maryam di suatu pagi. Wah, jangan-jangan ini adalah tanda-tanda. Aira mau punya adik gitu. Sudah 6 bulan lebih, loh, Aira sudah mulai besar juga. Jadi sudah pantaslah kamu hamil. Hehe. Goda Adam kepada sang istri. Amin, aku aminkan saja, Mas. Tapi kayaknya bukan hamil, Mas. Aku belum telat haid, kok. Ini karena aku yang kecapean saja mungkin, sahut Maryam. Tok, tok, tok. Asia pagi itu datang bersama dengan Idris ke tempat Adam. Keduanya langsung saling menatap satu sama lain. Itu pasti Mama. Pagi-pagi buta begini sudah ngetuk pintu terus, ucap Maryam.
Jangan-jangan Mama marah sama aku lagi, Mas, Maryam melanjutkan. Kenapa harus marah? Tanya Adam bingung. Kemarin aku membawakan seorang gadis untuk dikenalkan kepada Idris, tapi ternyata gadis itu memiliki suami. Ya, aku tidak tahu, Mas, kalau temanku itu sudah berbohong sama aku, jelas Maryam. Haha. Ya sudah, kamu sudah cukup berusaha mencarikan jodoh untuk adikku yang jomblo itu. Sudah berapa orang teman kamu yang kamu kenalkan padanya? Tanya Adam. Maryam mengernyitkan dahi, dia mengangkat tangannya mulai menghitung. Ada kayaknya 5 orang, Mas. Tapi tidak satu pun yang disetujui adik kamu, Mas. Aku jadi bingung, ucap Maryam. Berarti dia memang belum ingin berumah tangga, biarkan saja. Asal jangan karena dia masih menyukai kamu saja, dia tidak mau menikah. Kalau begitu, aku patahkan lehernya nanti, ucap Adam sambil tersenyum. Keduanya berjalan ke arah pintu. Dan benar saja, ada Asia yang berdiri di sana. Assalamualaikum, Ma. Pagi sekali sudah datang ke sini. Ucap Adam menyambut ibunya. Asia dengan wajah sedikit marah langsung duduk di kursi. Waalaikumsalam. Mama pusing di rumah. Pusing sama adik kamu, jawab Asia. Adam langsung melihat ke arah Idris meminta penjelasan. Aku tidak melakukan apa-apa, kok, Mas. Kemarin aku hanya kabur, saat mau dipertemukan dengan anak teman Mama. Hehe. Jawab Idris dengan wajah tanpa dosa. Selain Maryam yang mencarikan jodoh untuk Idris, Asia juga tidak berhenti menjodohkan anaknya dengan banyak wanita yang menurut dia baik untuk Idris. Mama malu, lah, itu anak pejabat. Wanita baik-baik, pendidikan tinggi, Idris. Kamu malah menolaknya juga, belum juga ketemu, kamu sudah kabur saja, ucap Asia dengan wajah kecewanya. Maryam memeluk sang mertua yang nampak pusing memikirkan Idris. Aku akan membawa seorang wanita pilihanku sendiri, Ma. Aku janji, kata Idris. Janji mulu, tapi tidak pernah ditepati. Nambahin dosa saja kamu, Idris, sentak Adam kepada sang adik. Idris hanya tersenyum. Baiklah. Hari ini, ya, kata Idris. Dari kemarin hari ini saja. Nyatanya kamu tidak pernah benar-benar membawa seseorang ke rumah, Idris, kini Asia yang menjawab ucapan putranya. Tunggu di sini. Siang nanti aku akan bawa dia kepada Mama. Tapi, Idris ingin Mama berjanji. Bagaimanapun keadaan dia, Mama harus menerimanya. Dia janda atau perawan, Mama harus bisa terima. Yang terpenting, aku akan pastikan jika wanita itu benar-benar wanita yang baik, tertutup auratnya secara sempurna, ucap Idris dengan janjinya. Apa maksud kamu bicara seperti itu, Idris? Memangnya calon yang mau kamu bawa itu bagaimana? Asia langsung bertanya kepada sang putra. Dia sudah mencarikan jodoh paling baik untuk putranya, mulai dari kalangan santri, anak orang kaya, pejabat, dan dokter sepertinya. Tapi tetap saja putranya selalu mencari alasan. Dia menolak semua perjodohan yang diberikan padanya. Tolong, Ma, kalau cari mantu jangan yang aneh-aneh. Aku mau bawa seseorang asal Mama mau menerimanya, maka dengan cepat aku akan menikah sesuai dengan perintah Mama, kila Idris masih dengan prinsipnya. Dia kokoh dengan pilihan hatinya, hanya saja dia belum berani untuk membawa gadis itu kepada mamanya. Aneh dari mana? Mama hanya ingin wanita baik-baik yang jelas latar belakangnya. Tidak perlu kaya raya, Mama tidak terlalu peduli juga dia kaya atau tidak. Yang terpenting, dia wanita yang benar-benar menjaga dirinya, ucap Asia menjawab kembali ucapan anaknya itu. Adam dan Maryam saling menatap mendengar adik dan mamanya itu sedang berdebat, dan perdebatan itu setiap hari mereka lakukan. Sudah, Ma. Beri kesempatan pada Idris untuk memilih sendiri dulu. Lagi pula, dia sudah dewasa. Bukan sudah dewasa lagi, tapi sudah tua, ucap Adam.
Aku baru 29 tahun, Mas Adam, tua dari mana? Mas Adam yang tua, sudah 36 tahun. Rambut aja sudah ada ubannya itu, ledek Idris, tidak terima dikatakan tua oleh sang kakak. Setelah perdebatan pagi itu, Idris keluar dari rumah Adam. Dia mengambil mobilnya, hendak pergi ke sebuah tempat. Tempat di mana seseorang yang dia suka itu ada di sana. Diam-diam Idris ternyata sudah menyukainya. Dan diam-diam dia suka datang ke pesantren untuk melihatnya. Siapa lagi wanita itu jika bukan Alda? Setelah tinggal di pesantren, Alda memang begitu banyak berubah. Bahkan dia sekarang sudah memakai jilbab sempurna, dia juga menutup wajahnya dengan sebuah cadar. Setelah hari itu Idris meninggalkannya di pesantren, wanita itu berubah dengan sangat cepat. Dan kini dia sudah melahirkan seorang anak perempuan. Idris pernah mengunjungi dia ke pesantren, 1-2 kali mungkin, namun itu tidak lagi ia lakukan setelah Alda melarangnya untuk menjenguk dia ke pesantren. Hari itu, setelah 3 bulan lamanya Alda di pesantren, Idris mengunjunginya, dan itu adalah terakhir mereka bertemu. Sekaligus memberikan kesan mendalam untuk Idris pada wanita itu. 3 bulan yang lalu, Idris datang seperti biasa ke pesantren. Dia memang melakukan itu 1-2 bulan sebelumnya. Dia merasa khawatir jika Alda mungkin saja akan kabur dari pesantren atau tidak betah di sana. Jadi, dia sengaja datang ke pesantren. 1 bulan di pesantren, Idris melihat Alda sudah berubah. Selain perutnya yang semakin besar karena kehamilannya, penampilannya juga sudah berubah. Saat itu, dia sudah mengenakan penutup kepala dan gamis seadanya untuk menutupi auratnya. Meski saat itu dia masih mengeluh dengan apa yang dia pakai. Namun, Idris mulai tertarik pada wanita itu saat melihat perubahan padanya. Alda, yang biasanya menggerai rambut panjangnya dengan pakaian yang terbuka, kini terlihat tertutup sempurna. "Kamu tampak lebih cantik pakai itu," ucap Idris saat itu ketika mereka bertemu. "Aku sebenarnya masih terpaksa pakai ini, karena merasa malu saja tinggal di sini buka-buka aurat. Berasa beda sendiri dari yang lain," ucap Alda saat itu sebagai alasan dia menutup auratnya. Idris hanya tersenyum, meski itu terpaksa, tapi dia cukup senang dengan perubahan itu. "Tapi, kamu cantik dengan itu, cocok sekali jilbab itu dengan wajah kamu," puji Idris. Saat itu, sikap Alda masih biasa-biasa saja, dia tidak terlalu menjaga jarak juga dengan Idris. Mungkin dia memang masih proses belajar. Bulan kedua mereka bertemu, Alda sudah semakin berbeda. Kerudungnya semakin panjang, dan dia nampak semakin cantik dengan hal itu. Lagi-lagi Idris jadi mulai terpesona melihatnya, dan dia jadi mulai candu datang ke pesantren untuk menjenguknya. Padahal mereka tidak ada hubungan apa-apa, dan seharusnya itu tidak boleh. Bulan ketiga mereka bertemu untuk terakhir kalinya, saat itu dia melihat Alda sudah benar-benar berubah. Pakaiannya sudah tertutup sempurna, meski saat itu dia masih menampakkan wajahnya, namun sikap dan perilakunya mulai berubah 100% dengan ketika dia belum masuk ke pesantren. "Aku harap, kamu tidak usah datang ke sini lagi, Mas Idris. Kita bukan mahram. Tidak ada hubungan di antara kita. Aku berterima kasih kepada kamu karena sudah membawa aku ke tempat ini. Membuatku banyak perubahan, ilmuku belum seberapa. Masih banyak yang harus aku pelajari di sini. Yang aku tahu masih dasarnya saja. Tapi aku tahu, pertemuan kita ini salah. Aku harap ini yang terakhir kamu datang ke sini, Mas. Aku yakin, Mama kamu juga tidak akan suka kamu masih berhubungan dengan aku, Mas. Dia sangat membenci aku," ucap Alda pada hari itu. Idris hanya terdiam, dia tidak bisa menolak permintaan wanita itu, karena apa yang dikatakannya adalah benar. Sejak kata terakhir yang dikatakan Alda pada hari itu, Idris baru merasakan sebuah kehilangan.
Di bulan keempat, saat dia ingin melihat wanita itu, dia mengurungkan niatnya, teringat larangan Alda. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Idris mulai merasakan kerinduan, diam-diam dia datang ke pesantren meski tidak bertemu dengan Alda sama sekali. Dia hanya melihat sepintas di gerbangnya saja. Dan itu sudah membuat kerinduannya terobati. Hari ini, setelah 6 bulan Alda di pesantren, Idris mulai menyadari jika dia memang menyukai gadis itu. Setiap perjodohan yang direncanakan oleh mamanya dia tolak karena hatinya sudah untuk seseorang. Dan kini dia sulit sekali untuk berpaling. Entah apa yang ada pada diri Alda, sehingga dia tiba-tiba bisa begitu menyukainya. Meski dia tahu Alda belum tentu mau menerima dia atau tidak. Aku melihatmu 1 bulan yang lalu dengan pakaian yang begitu tertutup, meski kamu sudah tidak menampakkan wajah kamu. Tapi aku masih bisa mengenali kamu dengan mata kamu, Alda. Sungguh, aku pun tidak tahu, apa yang sedang direncanakan Tuhan untukku. Kenapa aku harus jatuh cinta kepada kamu? Padahal aku tahu mencintai kamu itu tidak akan mudah. Aku harus berjuang banyak untuk hal itu, Idris berbicara sendiri sambil menyetir mobilnya. Dia akan pergi ke pesantren di mana Alda kini berada. Mobil yang dibawa Idris kini sudah tiba di halaman pesantren. Kini dia tidak akan diam-diam lagi menemui gadis itu dari depan gerbang pesantren. Tapi dia akan masuk bertemu dengannya baik-baik dengan didampingi mahramnya, tentu saja. Idris bertemu dengan pemilik pesantren, dia langsung menyampaikan niat baiknya itu. Kiai, aku ingin bertemu dengannya. Ingin memberikan sebuah lamaran untuknya. Ucapannya tanpa ragu-ragu saat memohon izin. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.